Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayyad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2, subtema 3 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah pengertian cerita bergambar atau pengertian bergambar cerita atau gambar cerita. Nah, ini sama aja sebenarnya. Kemudian yang kedua, cara memelihara organ pernapasan. Dua materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah pengertian cerita bergambar atau gambar cerita. Nah, ini sama aja ya sebenarnya judulnya. Materi pertama ini bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu, nah kalau ditanya unsur-unsurnya, gambar cerita atau cerita bergambar terdiri satu, yang pertama parit. Parit itu yang lapisan putih seperti ini. Kemudian ada balon kata. Nah, setiap orang yang berbicara itu ada balon katanya yang menggambarkan dia sedang ngomong apa. Kemudian ada ilustrasinya berupa anak. Nah, anaknya tentang lagi ngapain. Nah, di sini kan masuk ya, anaknya pengen masuk ke ruang UKS. Lalu ada panel. Panelnya itu tempat seseorang mencurahkan gambarnya ke dalam suatu tempat. Ini adalah namanya panel. Narasi berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu, dan situasi. Jadi jelas ya, kalau ditanya unsur-unsur gambar maka terdiri dari 4 hal: parit, balon kata, ilustrasi, dan panel. Di mana cerita ini menggambarkan seseorang yang sakit perutnya. Ya, kalau di sini dia memegang perut, kemungkinan sakit perut. Tapi kalau ngelihat dari kakinya luka, maka habis terjatuh. Maka kalau kita lihat gambar ya, di sini kan, ayo aku antar kamu ke UKS, kata si wanita ini ya, perempuan ini. Kemudian terima kasih ya Nina. Nah, ini adalah balon kata yang diucapkan dari si tokoh. Jadi bisa karena sakit perutnya, bisa karena habis jatuh. Seperti itulah sekilas ya kalau kita melihat dari gambar cerita. Ciri-ciri gambar cerita yang pertama adalah memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Jadi gambarnya lebih banyak, emang gambarnya lebih banyak untuk si pembaca ya dapat memahami kronologis cerita yang dia baca. Kemudian yang kedua, gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Jadi gambarnya itu berdasarkan peristiwanya tuh lagi mengapa gitu. Nah, biasanya urutannya itu jelas dari atas ke bawah, sebelah kiri, kemudian lanjut ke sebelah kanan, atas ke bawah pun. Yang ketiga adalah memudahkan pembaca dalam memahami cerita. Jadi karena gambarnya menarik, kemudian jelas, akhirnya pembacanya pun dapat memahami dengan cepat. Keempat, memberikan gambaran singkat isi tulisan. Jadi terkadang ada gambar yang nggak ada balon katanya, tapi dengan uraian gambar yang ada, dari gambaran yang ada, si pembaca dapat memahami tentang apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Kemudian yang kelima adalah menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. Jadi kalau ada cerita, ada ilustrasinya berupa gambar, maka ini ada nilai keindahan tersendiri sebenarnya. Ada poin plus dari sebuah cerita tersebut. Jadi gambaran yang ada pada sebuah teks bacaan, ketika ada ilustrasinya, orang akan lebih menarik, tertarik, dan mudah dalam memahami dari cerita yang ada. Mudah-mudahan dari sini kita bisa membedakan ya antara ciri-ciri gambar cerita dan unsur-unsur dalam gambar cerita. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu cara memelihara organ pernapasan.
Materi ini bersumber pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Contoh yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan yaitu, nah ini penting ya, ini harus kita lakukan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana di sini ada gambar ya, ada keluarga kecil ya, ada ayah, ibu, dan anak sedang bersepeda. Ini dalam rangka tuntutan olahraga ke sebuah taman. Yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Jadi kalau kita mau memelihara organ pernapasan yang kita miliki, ya pertama harus kita menjaganya, yaitu dengan cara makan makanan yang sehat, jelas. Kemudian tidur malam yang cukup. Yang ketiga, menjaga kesehatan dengan berolahraga dan kebersihan lingkungan. Maka ini cara paling mudah dan murah yang dapat kita lakukan. Kalau makanan-makanan yang sehat itu sederhana ya. Semua makanan yang kita makan halal, baik, cukup untuk tubuh, tidak berlebihan dalam makannya, maka insya Allah yang kita konsumsi akan sehat. Asalkan tidak mengandung gula yang banyak, tidak mengandung lemak yang banyak, maka makanannya akan sehat. Tidur yang malam yang cukup. Nah, ini yang kedua ya, poin yang kedua, yaitu usahakan tidur dalam sehari kamu bisa tidur untuk tubuh kamu sekitar kurang lebih 8 jam. Jadi kalau 8 jam itu sekitar tidurnya paling malam ya. Kalau yang beragama Islam karena sholat subuh, maka usahakan jam 9 malam sudah tidur. Karena nanti jam 5 atau setengah 5 kamu akan melaksanakan ibadah sholat subuh. Maka tidur yang cukup ini sangat penting, karena ini adalah tuntutan tubuh kita terhadap diri kita. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan dengan berolahraga. Olahraga sangat penting dan harus kita lakukan minimal seminggu sekali. Boleh bersepeda seperti yang ada pada gambar, boleh yang lainnya. Banyak kok ya kalau kita berkaitan dengan olahraga yang dapat diberikan contohnya. Selain menjaga, kemudian juga kita bisa yang B, menghindari. Jadi menjaga dan menghindari adalah satu paket yang harus kita lakukan, yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Apa aja yang harus kita hindari? Pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Nah, kenapa racun? Karena di dalamnya menimbulkan organ pernapasan kita menjadi rusak ya, dengan racun yang kita hirup dari asap rokoknya. Usahakan tidak merokok, karena tidak merokok itu bagian dari kita menjaga kesehatan ya. Kalau kita merokok itu berarti kita meminta diri kita untuk jadi yang tidak sehat. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Ini jelas ya, pada pembelajaran 1 sudah kita bahas cara menghindari ya untuk menjaga organ pernapasan. Kemudian yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Nah, ini penting nih, terkadang kita terlena dan tergiurkan ketika makanan yang kita makan atau minum yang kita minum itu dingin. Nah, karena dingin itu memberikan sensasi. Salah ternyata ya, karena makanan dan minuman dingin menyebabkan jaringan paru-paru kita itu mengalami masalah, karena paru-paru sendiri sensitif terhadap dingin, jadi dia nggak suka terhadap makanan dan minuman yang dingin. Yang keempat, ya, menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Nah, ini juga penting nih yang keempat. Kalau kita makan atau minum ya, kalau gula berarti makan dan minuman biasanya dari teh manis, kemudian kalau makanannya dari kue ya, sejenis kue atau bolu, nah itu kita harus hindari makanan yang manis, banyak gulanya dan mengandung zat bahan kimia. 4 hal ini harus kita hindari agar organ pernapasan kita tidak rusak, sehingga kita memiliki organ pernapasan yang baik, yang sehat,
yang akhirnya kita dapat beraktivitas normal, dapat menjalankan aktivitas sebagaimana meskinya dan tuntutannya. Silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, ketika melihat latihan ini, kamu jawab latihan-latihan ini terdiri dari 4 soal. Jawablah dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu kesulitan dalam menjawab soal latihan ini, silakan kamu mengulang video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Dengan cara tersebut, mudah-mudahan kamu dapat menemukan jawaban yang kamu inginkan. Selamat mencoba. Demikian pembahasan kita pada pembelajaran 2 subtema 3 di tema 2 kelas 5 SD yang dapat saya berikan. Semoga dengan menyaksikan video ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.